Pelarian di tengah bayang-bayang, babak baru malam di dermaga itu menjadi awal perjalanan baru bagi Dio dan Raka. Dengan identitas palsu dan paspor yang telah disiapkan, mereka menaiki kapal kargo menuju Batam, berharap bisa menyusun rencana lebih matang sebelum kembali ke Jakarta. Namun, mereka tidak sadar bahwa mafia Ricardo tidak akan tinggal diam. Jejak yang tercium. Di tengah perjalanan, Raka mendapat informasi dari jaringan bawah tanahnya bahwa Cobra telah ditemukan tewas dengan cara brutal. Jelas perbuatan Ricardo yang marah karena dikhianati. Tapi bukan hanya itu. Ricardo juga telah mengirim orang-orangnya ke Batam untuk memburu Dio dan Raka. Kita tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama, ujar Raka sambil mengutak-atik laptopnya. Mereka mungkin sudah tahu kita ada di kapal ini. Dio mengepalkan tangan. Aku tidak bisa terus lari. Aku harus membalas dendam. Raka menatapnya tajam. Balas dendam tanpa rencana hanya akan membunuhmu. Tapi, jika kita bisa memanfaatkan informasi yang kita punya, kita bisa menjatuhkan Ricardo dengan cara yang tidak ia duga. Dio menghela napas. Jadi, apa rencanamu? Raka tersenyum tipis. Kita buat Ricardo menghancurkan dirinya sendiri. Perang bayangan. Setibanya di Batam, Dio dan Raka segera bertemu dengan seorang wanita bernama Nadine, seorang jurnalis investigasi yang dulu pernah bekerja untuk intelijen, tetapi kini memilih hidup dalam bayang-bayang. Kalian datang di saat yang tepat, kata Nadine sambil menunjukkan ponselnya. Ricardo sedang mengincar seorang politisi besar yang punya hubungan dengan kepolisian. Jika kita bisa mengungkap operasi ini, kita bisa menyeretnya ke dalam skandal besar. Dio menyipitkan mata. Dan bagaimana kita melakukannya? Kita jebak Ricardo dengan jebakan yang sama yang dia buat untukmu, jawab Nadine. Mereka pun mulai menyusun strategi. Raka, dengan keahlian teknologinya, menyusup ke sistem komunikasi anak buah Ricardo dan mengirim pesan palsu yang seolah-olah berasal dari salah satu orang kepercayaan Ricardo. Pesan itu berisi rencana eksekusi seorang pejabat tinggi yang sengaja dikirim ke pihak berwenang. Di sisi lain, Dio dan Nadine diam-diam mengumpulkan bukti pertemuan Ricardo dengan pejabat korup. Dengan cara ini, mereka bisa membuat Ricardo terpojok dari dua arah. Mafia yang merasa dikhianati, dan polisi yang tidak ingin namanya terseret dalam skandal. Pertarungan terakhir, rencana mereka akhirnya mencapai puncaknya ketika Ricardo terjebak dalam operasi rahasia kepolisian. Polisi menyerbu markas Ricardo saat ia sedang bertemu dengan pejabat korup tersebut. Namun, Ricardo yang sudah mencium jebakan lebih dulu, membawa pasukan bersenjata lengkap. Terjadi baku tembak sengit. Dio, Raka, dan Nadine yang sudah berada di lokasi terlibat dalam pertempuran itu. Dio menghadapi Ricardo secara langsung. Kau pikir bisa menghancurkanku dengan cara ini? Ricardo menodongkan pistolnya ke Dio.